Recording in progress. Hai kawan, dengarlah lagu ini dari kami untukmu anak negeri. Pandemi ini belum berakhir, banyak jiwa yang telah pergi. Mari semua satukanlah tekad bersama hadapi semua ini. Yakinlah Indonesia bisa sambut esok yang lebih cerah. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, jaga imun dan imanmu, makan sehat dan berdoa, cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga di rumah. Bersama kita dapat mencegah, lebih baik tetap di rumah aja. Selalu harus saling menjaga agar kita sehat jiwa dan raga. Ingatlah selalu pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, jaga imun dan imanmu, makan sehat dan berdoa, cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga di rumah. Cucilah tanganmu pakai sabun, sayangi keluarga. Wow, wow, di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, kita diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara edukasi online, gangguan stres pasca trauma yang terselenggara berkat kerjasama antara Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Psikiatri FK Undip, Bagian Psikiatri FK Undip, dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Cabang Semarang. Adapun pembicara edukasi online pada siang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Alifiati Fitrika Sari, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, dengan judul Diagnosis Gangguan Stres Pasca Trauma, dan juga oleh Dr. Hang Gunawan Asikin, Spesialis Kedokteran Jiwa, dengan judul Tata Laksana Gangguan Stres Pasca Trauma. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara edukasi online pada siang hari ini
akan dipandu oleh pembawa acara kita, yaitu Dr. Novalia. Baik, kepada Dr. Novalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Lia. Asal untuk antusiasme para peserta, salam sehat jiwa bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, edukasi online ini terselenggara berkat kerjasama antara Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri FK Undip dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Tidak terasa kurang lebih 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita bersyukur berada dalam keadaan sehat. Semoga yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Banyak sekali kecemasan tentang pandemi COVID-19 ini, sehingga terkadang menimbulkan trauma tersendiri bagi sebagian orang. Dan seringkali seseorang mengalami trauma yang tidak dapat dilupakan. Merupakan kesempatan yang baik kita dengar dari para ahlinya mengenai gangguan stres pasca trauma. Baik, mohon izin saya Dr. Novalia, PPDS Psikiatri FK Undip, akan memandu edukasi online pada siang hari ini, yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Dengan susunan acara sebagai berikut, materi pertama yaitu diagnosis gangguan stres pasca trauma, kemudian materi kedua tata laksana gangguan stres pasca trauma, sesi ketiga akan ada sesi diskusi dan kemudian akan ditutup dengan foto bersama. Baik, mari kita akan mulai memasuki acara. Izin kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang pertama, yaitu Dr. Alifiati Fitrikasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau lahir 13 Desember tahun 1969, menempuh dokter umum di FK Undip, lulus pada tahun 1994, menempuh spesialis kedokteran jiwa di FK Undip, lulus pada tahun 2003, dan menempuh S3 Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan Undip. Riwayat pekerjaan Dr. Fitri ada dosen di FK Undip, psikiater di RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan juga Rumah Sakit Logorejo Semarang. Baik, Bapak Ibu, kita sapa terlebih dahulu pembicara kita yang pertama. Selamat siang, Dr. Fitri. Selamat siang. Apa kabar, Dokter? Sehat-sehat? Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Kami persilahkan kepada Dr. Fitri untuk memberikan paparan selama 20 menit. Dan bagi para peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang akan kita bahas setelah materi yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan, Dokter. Terima kasih, Dr. Nova. Selamat siang, para hadirin sekalian, teman sejawat sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya menghadiri acara edukasi online dari Prodi Psikiatri FK Undip. Di sini saya mendapat tugas untuk sharing aja ya, mengingatkan tentang gangguan stres pasca trauma atau GSPT, atau dulu juga sering dikenal dengan nama PTSD. Kalau bahasa Inggris Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, yang di bahasa Indonesia kan menjadi gangguan stres pasca trauma. Nah, kenapa topik ini dipilih? Karena ternyata pandemi ini berkepanjangan ya, dan akhirnya situasi pandemi ini ternyata memang bisa menyebabkan GSPT, tidak hanya cemas dan depresi, tetapi sampai menyebabkan suatu pengalaman traumatik. Baik. Ya, sebagai pendahuluan, gangguan stres pasca trauma itu termasuk gangguan yang didasari oleh kecemasan. Seperti yang kita tahu bahwa pada era pandemi ini ternyata gangguan psikiatri yang banyak muncul adalah cemas dan depresi. Nah, gangguan cemas sendiri itu ada manifestasinya bermacam-macam, antara lain adalah GPST ini. Nah, tetapi kita juga tidak bisa sama sekali mengatakan nggak boleh cemas ya, karena semua orang itu membutuhkan cemas. Sebetulnya cemas itu memang berupa apa ya? Memang dibutuhkan oleh seseorang karena dia merupakan alarm ya. Bagi alarm badan, cara badan kita berkomunikasi dengan kita itu dengan salah satunya dengan alarm cemas. Memperingatkan bahaya yang akan datang dan memungkinkan seseorang untuk mengambil tindakan untuk menghadapi ancaman. Contohnya yang paling gampang, kalau kita mau ujian, ternyata kita
belum sempat belajar, pasti muncul kecemasan. Nah, itu alarm bahwa kalau besok mau lulus ya sekarang belajar. Nah, misalnya yang itu yang simple seperti itu. Jadi memang kita memang butuh cemas. Tetapi cemas-cemas yang normal yang kita butuhkan, jangan sampai menjadi yang patologis. Right? Nah, takut, beda cemas dan takut apa? Kadang-kadang ada ya beberapa pertanyaan seperti itu. Takut itu adalah respon terhadap ancaman yang diketahui, ancamannya eksternal, pasti, dan non-konflik. Tiba-tiba mati lampu, hujan petir, kita ketakutan. Tetapi kalau hujannya sudah berhenti, lampunya nyala, ya takutnya hilang. Nah, itu takut, ya seperti itu. Tidak ada konflik, kita kan nggak konflik kan dengan hujan. Seperti itu, ya. Kemudian cemas adalah respon terhadap ancaman yang tidak diketahui, internal, samar-samar, biasanya konfliktual. Jadi biasanya didasarkan oleh suatu konflik. Nah, ini nggak nyata nih. Jadi kadang-kadang muncul, tiba-tiba muncul kecemasan, gelisah, didasarkan konflik. Misalnya putus dengan pacar, misalnya seperti itu kan konflik ya, diputus sepihak, misalnya seperti itu. Right? Nah, hal yang paling sering muncul pada saat cemas, jadi ini adalah kumpulan gejala cemas, di mana orang yang cemas itu mungkin tidak semuanya ya gejala ini ya, hanya ada beberapa, tetapi pasti mengganggu. Rasa ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau orang Jawa bilang, aduh mengko gek ngene, engko gek ngono, gek, dan kalau orang remaja sekarang mengatakannya overthinking, ya bahasanya overthinking itu mungkin sebagai rasa ketakutan yang akan sesuatu yang belum terjadi. Perasaan yang tidak menyenangkan, gelisah, samar-samar, sering disertai dengan gejala otonom seperti sakit kepala, berkeringat, deg-degan, sensasi sesak di dada. Jadi bukan sesak nafas ya, hanya dia sensasinya seperti sesak, tetapi kalau dilihat saturasi bagus, dihitung nafasnya normal, ternyata ini adalah sensasi ada nafas yang sulit, jadi dia bilangnya selalu sesak, ketidaknyamanan di perut yang ringan, kegelisahan, karena gelisah pasti mondar-mandir ya, tidak mampu duduk dengan nyaman atau berdiam diri dalam jangka panjang. Kadang-kadang kakinya goyang-goyang, tangannya main-main ballpoint, remas-remas tisu, misalnya seperti itu. Ya, konstelasi gejala tertentu yang muncul selama kecemasan setiap individu cenderung bervariasi, tergantung dari pengalaman, budaya, dan kepribadian dari individu tersebut. Ya, slide. Nah, definisi dari gangguan stres pasca trauma adalah gangguan psikiatri yang muncul pada orang-orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatik atau katastrofia. Jadi peristiwanya bukan kesandung gitu, enggak ya, enggak ada orang kesandung terus trauma gitu ya, harus traumatik misalnya ya. Jadi misalnya adalah bencana alam, kecelakaan berat, misalnya kecelakaan yang terakhir seperti di Palangkaraya itu ya, yang pas di lampu merah ada truk remblong akhirnya memakan yang di depan, itu termasuk kecelakaan berat, itu pasti traumatik. Orang yang melihat, yang mengalami itu ada traumatik. Kemudian peristiwa terorisme, jelas, peperangan, jelas, penculikan, perkosaan, itu semua traumatik, termasuk orang-orang yang hidupnya terancam dengan kematian, pelecehan fisik dan seksual secara sistematis, serta penyakit yang mengancam jiwa. Nah, COVID-19 ini mungkin masuk di penyakit yang mengancam jiwa. Kalau kita ingat Delta, varian Delta kemarin, ya, slide. GPST ditandai dengan intrusi dan mengalami kembali trauma melalui reaksi disosiatif seperti kelas balik atau flashback. Jadi khas pada orang-orang dengan GPST itu cemasnya ada flashback. Jadi selalu teringat, selalu seperti tsunami dulu itu kan, bencana tsunami yang luar biasa itu, orang-orang yang mengalami trauma tsunami itu pada saat sudah di tempat penampungan, sudah beberapa bulan kemudian, kalau dia mendengar kran air, orang nyalakan kran air, itu langsung teringat flashback dengan pada saat tergulung ombak. Dia mendengar orang menaruh botol air minum ditaruh di gelas itu, jadi semua yang berhubungan dengan suara gemericik air itu akan menimbulkan flashback. Nah, kalau cemas yang bukan GPST tidak ada flashback, ya.
Kemudian mimpi-mimpi, upaya untuk menghindari pikiran, perasaan, tempat, atau orang yang terkait dengan trauma. Kondisi dan suasana hati negatif yang terus-menerus, ada hyperarousal seperti kecemasan, kesulitan tidur, dan lekas marah. Ya, tidurnya jadi mudah terbangun, gampang kaget. Kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi, misalnya tidur bangun jam 1 malam tidak bisa tidur lagi. Kemudian menjadi sensitif, senggol bacok, ya, jadi lekas marah, mudah tersinggung. Nah, ini adalah beberapa tanda dari GPST. Lanjut. Nah, kriteria diagnosis, diagnosis GPST itu ditegakkan 6 bulan setelah kejadian traumatik berat. Masa latennya beberapa minggu sampai beberapa bulan, jarang melampaui 6 bulan. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada bencana alam, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, biasanya psikolog dan psikiater itu tidak langsung didatangkan. Karena munculnya gangguan psikiatri itu biasanya belakangan, ya, gangguan psikologis itu biasanya belakangan. Yang awal-awal biasanya kita membenahi fisiknya dulu, tulang yang patah, infeksi, banyak biasanya yang fraktur-fraktur, ya. Tetapi walaupun ditegakkan setelah 6 bulan pada peristiwa traumatik yang berat, pada individu yang rentan, artinya yang sudah mempunyai gejala gangguan jiwa sebelumnya, itu bisa maju, bisa langsung. Jadi diagnosis GPST itu bisa delay, bisa akut, bisa langsung, ya. Pemulihan yang gagal dari PTSD atau GPST dapat memiliki efek yang berbahaya jangka panjang pada fungsi sosial individu, kehidupan keluarga maupun kesehatan pribadinya. Karena tidak jarang individu yang mulai GPST itu mungkin karena semakin berat gangguannya bisa tidak hanya cemas tapi menjadi psikotik, itu bisa seperti itu. Dan orang-orang dengan GPST kalau tidak mendapat pemulihan yang optimal, itu pasti kualitas hidupnya juga rendah, tidak bisa bekerja secara optimal. Makanya ini akan mempunyai efek dampak yang jangka panjang pada orang tersebut. Oleh karena itu, GPST ini harus ditangani secara optimal, paripurna. Slide. Nah, gejalanya ini ya, menghidupkan kembali contoh-contoh menyedihkan dari peristiwa traumatis dengan kedekatan emosional yang jelas dan intensitas yang tinggi dan imperatif. Misal, bagi mereka yang trauma di zona perang, mereka sering merasa seolah-olah perang tidak pernah berakhir. Sama juga dengan pandemi ini, ya. Kita tahu gejala pandemi ya, kita pada orang-orang yang pernah mendapat cobaan dengan pernah terkena COVID, mungkin begitu dengar orang batuk, parno. Begitu dengar orang pilek, parno. Misalnya seperti ini ya. Jadi mereka seolah-olah padahal mungkin batuknya yang didengar itu batuknya batuk alergi, misalnya seperti itu. Jadi nggak pernah merasa aman, nggak pernah merasa, selalu merasa insecure. Ya, slide. Nah, sekarang GPST dan pandemi COVID. Pada saat teori tentang GPST dulu pandemik itu salah satu penyakit pandemik itu jarang dibahas. Yang sering dibahas itu tadi perang, teroris, penculikan, perkosaan. Nah, ini pandemi COVID ini ternyata penyakit yang berkepanjangan itu juga dapat menyebabkan suatu stres pasca trauma. Slide. Nah, ya. Ini dari jurnal di tahun 2021, 9 Agustus ya, masih baru ya. Jadi penelitian menyebutkan 203 million confirmed case dari COVID-19, termasuk yang 4,3 meninggal. Ya, di sini gangguan psikologi yang muncul itu ternyata long lasting pada grup-grup yang berisiko, pada kelompok-kelompok orang yang berisiko, terutama pada tenaga kesehatan, ya. Nah, di sini selain penyakit COVID-nya sendiri, ternyata karantina, social distancing itu juga memperberat gangguan psikologisnya yang muncul. Nah, ya. Jadi di sini
ada krisis medis ya, yang bisa muncul, mental health crisis. Banyak yang sudah mempublikasi penelitian-penelitian sederhana selama COVID ini, termasuk dari segi imunologi, okupasional, sosial ekonomi, rasial, prediksi psikologi. Nah, di sini merekomendasikan bahwa prevent psychological trauma from progressing to PTSD. Jadi, orang-orang dengan gangguan COVID-19 itu kalau tidak mentally, secara mental, kalau tidak di-maintain secara benar, ternyata dia akan progres menjadi PTSD. Dan ini sangat tidak diinginkan. Ya, jadi ternyata penyakit COVID-19 itu banyak yang menjadi PTSD karena penanganannya lebih fokus ke fisik, ke COVID-nya, tetapi kecemasan yang dialami, mimpi buruk yang dialami, flashback yang dialami oleh penderita itu mungkin kadang-kadang kurang diperhatikan. Slide. Nah, PTSD adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan meningkat selama pandemi penyakit menular termasuk COVID-19 ya. Wajar seseorang merasakan stres dan kecemasan tambahan selama COVID. Ketidakpastian tentang COVID-19 ini dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Seperti kita tahu, ada Delta, Omikron, sekarang ada anak Omikron ya. Masa kita nanti menunggu cucu dan cicit Omikron, katanya seperti itu. Ya, ini kan jadi ketidakpastian ya. Nanti ternyata di Indonesia ada varian lokal, misalnya seperti itu. Nah, ini tentu akan menimbulkan kecemasan dan stres. Slide. Banyak orang mengalami tekanan psikologis dan gangguan signifikan pada kehidupan sehari-hari selama pandemi COVID, kehilangan anggota keluarga, mobilitas yang terbatas, isolasi sosial fisik, kehilangan pekerjaan, ketakutan akan penularan dapat meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental. Pengalaman pandemi COVID-19 dapat dikaitkan dengan suatu gangguan stres pasca trauma atau GPSD. Slide. Nah, ya, ketakutan kehilangan pekerjaan, isolasi sosial. Jadi kenapa sih kita selalu mendengar fenomena orang tuh menghindari swab? Karena begitu positif langsung terbayang akan diisolasi. Nah, itu ternyata juga suatu beban stres tersendiri. Udah sakit diisolasi, takut tertular penyakit mempertaruhkan kematian. Kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian yang terus-menerus adalah beberapa pemicu stres yang dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan mental jangka panjang di seluruh populasi. Penyakit COVID-19 menjadi perhatian kesehatan global yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan, karena ketakutan akan penyakit juga dapat menyebabkan trauma psikologis dan GPSD. Slide. Di Amerika, CDC melaporkan 26% dari populasi umum mengalami PTSD selama pandemi COVID-19. Dan diperkirakan jumlah pasien PTSD akan meningkat secara signifikan karena dampak global COVID. Di Indonesia datanya belum ada. Yang sudah ada adalah data untuk pasien-pasien mengalami kecemasan dan depresi. Tetapi karena memang di Amerika lebih banyak ya yang kena daripada di negara kita. Dari CDC sendiri dari cukup besar kalau 26%. Ya, itu seperempat sih. Ya, seperempatnya berarti. Slide. Sehingga pandemi COVID-19 ini akan menaikkan angka dari PTSD, di mana kalau angka ini meningkat, ini juga akan meningkatkan risiko-risiko yang lainnya. COVID-19, jika dia pasien COVID-19, kalau dia mengalami PTSD, ini akan menimbulkan kerusakan emosi yang cukup berat, karena penanganan PTSD tidak semudah penanganan pasien-pasien dengan kecemasan yang lain. Slide. Kesimpulan, GPSD merupakan gangguan psikiatri dengan dasar kecemasan. Gejala khas dari GPSD adalah flashback. Pada pandemi COVID dibutuhkan assessment kejadian GSPT pada individu yang terkena COVID. Nah, jadi assessment GSPT, assessment bahwa pasien-pasien COVID ini
hanya mengalami depresi atau cemas atau sudah mengalami trauma, itu perlu dilakukan. Yang sepertinya ini belum dilakukan. Karena begitu terasses sejak awal lebih dini, tentunya untuk memanage itu lebih baik. Ada di beberapa jurnal kepustakaan yang saya baca adalah untuk membuat slide ini, ada tools-tools di luar negeri untuk assessment GSPT. Cuman saya tidak lampirkan di slide karena tools itu belum divalidasi di Indonesia. Tetapi di luar negeri sudah dilakukan assessment ini. Slide. Ya, ini kepustakaannya. Slide. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fitri yang telah memberikan paparannya sehingga membantu kita untuk lebih memahami tentang diagnosis dan gejala gangguan stres pasca trauma. Baik, mari kita memasuki materi yang kedua. Mohon izin menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang kedua, Dr. Ham Gunawan Asikin, spesialis kedokteran jiwa, lahir 16 Januari tahun 1962. Riwayat pendidikan beliau menempuh dokter umum di FK Unika Atmajaya, lulus pada tahun 1992, menempuh spesialis kedokteran jiwa di FK Undip, lulus tahun 2008. Beliau merupakan dosen di FK Undip dan psikiater di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum dan Rumah Sakit Ken Saras. Baik, mari kita sapa dulu pembicara kita yang kedua. Selamat siang, Dr. Hang. Selamat siang, Dr. Nova. Salam sehat selalu. Suaranya, Mas. Apa kabar, dokter? Sehat-sehat, nggih? Sehat. Nggih. Terima Ya, sehat. Oke. Kami persilahkan kepada Dr. Hang untuk memberikan paparan selama 20 menit dan bagi peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang akan dibahas setelah materi ini berakhir. Waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Nova untuk waktunya yang telah diberikan. Juga para pendengar ya yang telah bersedia untuk ikut edukasi pada hari ini. Pada saat sekarang ini saya mendapatkan tugas untuk menerangkan mengenai penanganan gangguan stres pasca trauma. Ya, gangguan stres pasca trauma tadi sudah diterangkan banyak oleh Dr. Fitri mengenai cara mendiagnosisnya. Ya, right? Yang jadi permasalahan pada gangguan stres pasca trauma ini, permasalahannya adalah seringkali gangguan stres pasca trauma ini disertai oleh komorbiditas. Ini yang jadi masalahnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat gangguan stres pasca trauma saja, tapi kita lupa bahwa di balik itu banyak sekali gangguan-gangguan psikiatri yang menyertainya. Contohnya di sini adalah depresi mayor, kemudian panik, ya, bisa panic attack, kemudian adanya gangguan cemas menyeruh dan penyalahgunaan zat. Dan orang-orang dengan PTSD ini seringkali sangat berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan zat ini. Maka itu mereka mudah sekali masuk ke gangguan stres pasca trauma karena dia sendiri mempunyai suatu gangguan sebelumnya, sehingga pada saat suatu kejadian mereka akan lebih mudah untuk masuk ke gangguan stres pasca trauma itu. Jadi benar-benar penanganannya tidak bisa hanya penanganan pada GSPT saja, tapi komorbiditas ini harus kita dapati juga sehingga terapinya bisa bersifat komprehensif. Jarang sekali gangguan stres pasca trauma itu hanya bisa diobati dengan kita berfokus pada gangguan stres pasca trauma itu saja. Ya, slide. Ternyata banyak sekali penyebab-penyebab tadi sudah diterangkan oleh Dr. Fitri, banyak sekali penyebabnya yang kejadian-kejadian yang luar biasa. Ternyata gangguan stres pasca trauma itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami beberapa macam serangan yang sangat menakutkan, seperti orang-orang dengan asma bronkiale. Pada saat mengalami asma bronkiale itu, perasaan mereka terutama pada status asmatikus ya. Saat itu mereka benar-benar seperti mau mati gitu rasanya ya. Dan itu akan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan, apalagi berulang. Pada orang-orang dengan hipertensi, ya, hipertensi kemudian dia akan pernah mengalami serangan misalnya apopleksi atau macam-macam, ini akan menjadi suatu hal-hal yang sangat menakutkan bagi dia.
Kemudian juga pada orang-orang dengan serangan epilepsi. Bagaimana mereka saat sedang santai-santainya kemudian mendadak terjadi suatu serangan epilepsi dan terjadi kejang, itu akan sangat membuat mereka sangat ketakutan. Dan ini akan menjadi suatu gangguan stres pasca trauma yang bisa bersifat kronis. Tadi kata Dr. Fitri ada 6 bulan, dan pada orang-orang ini bisa sampai lebih dari 6 bulan dan bersifat kronis. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah faktor predisposisi harus kita perhitungkan pada orang-orang dengan gangguan stres pasca trauma. Jarang sekali orang-orang dengan gangguan stres pasca trauma itu jika tidak mempunyai faktor predisposisi. Jadi di sini kita katakan sebagai suatu pencegahan primer. Jadi kalau kita lihat misalnya seorang pasien datang ke kita atau seseorang itu orang dengan sebelum terjadi gangguan stres pasca trauma dan dia sudah mengalami suatu kejadian-kejadian khusus dan kita tahu dia mempunyai suatu gangguan psikiatri, hati-hati. Biasanya orang itu akan lebih lanjut akan mengalami gangguan stres pasca trauma, ya. Kemudian orang-orang dengan trauma masa kanak, ya. Ini kalau mengalami suatu kejadian yang sangat hebat di kemudian hari akan sangat mudah mengalami gangguan stres pasca trauma. Kemudian ini yang bikin kadang-kadang pengobatan kita menjadi berlarut-larut, ya. Karena mereka mempunyai suatu ciri-ciri kepribadian, ya. Kadang-kadang sampai ke gangguan, ya. Itu adalah orang-orang dengan ciri kepribadian ambang, paranoid, dependen, dan antisosial sangat mudah sekali mengalami gangguan stres pasca trauma jika mereka mengalami suatu kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Atau seperti tadi mengalami misalnya pernah diisolasi atau mengalami COVID. Jadi sebelum terjadi itu kalau kita melihat suatu ada gangguan-gangguan itu kita hati-hati. Pasien ini nanti akan masuk ke gangguan stres pasca trauma. Kemudian mengalami kejadian luar biasa baik tunggal maupun berulang. Jadi, seperti tadi saya bilang kejadian-kejadian asma, kejadian serangan-serangan epilepsi yang dirasakan secara subjektif pada penderita. Ya, ingat ini ada kata subjektif, jadi bukan secara objektif. Ya, silakan slide. Nah, ini seperti sudah diterangkan, saya ceritakan karena saya mendapatkan tugas untuk penanganan, jadi mau tidak mau saya menceritakan bagaimana patofisiologis kecemasan itu, ya. Kecemasan itu terjadi karena hal-hal ini. 5-HT2, gamma aminobutyric acid, dopamin, norepinephrine, dan glutamat yang akan mempengaruhi sistem CSTC, ya, corticostriatal thalamus circuit. Kondisi-kondisi maka itu di sini obat-obatan yang kita berikan atau medikamentosa sangat mempengaruhi sistem-sistem transmitter ini. Kemudian ini adalah yang paling sering dipakai sebenarnya adalah obat-obat golongan benzodiazepin yang bekerja pada sistem glutamat yang diterima oleh reseptor, terutama reseptor GABA B. Dan pemberian benzodiazepin yang akan kita berikan ini akan meningkatkan GABA, sehingga reseptor pada GABA ini akan terstimulasi terus, yang akan kalau diberikan terus-menerus akan menyebabkan suatu ketergantungan. Ya, lanjut. Bagaimana sih tata laksana dari GSPT ini? Ternyata memang sudah harus bersifat komprehensif. Di sini saya belum membicarakan medikamentosa, tapi tata laksananya secara umum di sini kita bisa melakukan suatu psikoterapi kognitif behavior therapy. Nanti kita bahas sedikit, ya. Tapi ini kognitif behavior therapy mungkin kita pada sistem floodingnya, ya, terutama, ya. Kemudian adalah psikoterapi kelompok seperti anonimus gitu, ya. Kita berbagi cerita, berbagi itu. Kemudian hipnoterapi ini di sini bisa diberikan, tapi tentu hipnoterapi ini tidak bisa diberikan pada semua pasien dengan GSPT. Ada syarat-syarat tertentu yang bisa diberikan hipnoterapi. Jadi kalau kita memberikan hipnoterapi, jangan pasien datang langsung, "Dok, saya minta di hipnoterapi." Belum tentu bisa, karena beberapa orang ada yang tidak bisa di hipnoterapi. Jadi kalau Anda kebetulan minta di hipnoterapi, kalau persyaratannya tidak memenuhi, percuma Anda bayar capek-capek, nggak ada memberikan hasil, ya. Kemudian adalah relaksasi. Di sini nanti kita jelaskan mengenai bagaimana relaksasi itu. Juga di sini relaksasi itu bagian dari teknik pengaturan nafas. Ya, teknik pengaturan nafas itu adalah bagian dari relaksasi. Kemudian yang terakhir adalah modifikasi pola hidup kita. Harus yang sehat, ya. Jangan setelah
suatu kejadian kita tidak melakukan suatu modifikasi, hidup seperti dulu saja gitu, nggak ada modifikasi sama sekali. Ini tentu akan menghambat perbaikan dari seorang dengan GSPT. Yuk lanjut. Nah ini dia relaksasi. Bagaimana melakukan relaksasi itu bisa macam-macam sebenarnya. Bisa dengan cara deep breathing, bisa dengan message, bisa dengan meditation, bisa dengan Tai Chi ya. Tai Chi ini dulu banyak ya, sekarang semenjak pandemi Tai Chi itu udah hampir nggak ada. Yoga, kemudian cara biofeedback, musik dan art terapi ya, mungkin kita bisa menggambar dengan musik ya, kemudian dengan aroma terapi. Tapi ini harus dijalankan secara benar-benar. Jadi seperti mungkin dalam itu ada yang namanya mindfulness. Jadi kita melakukan sesuatu itu benar-benar secara kita sadari, bukan asal jalan aja ya. Kalau asal jalan aja ya seperti formalitas saja ini tidak akan memberikan hasil. Ya, lanjut. Nah ini contohnya bagaimana kita melakukan relaksasi. Ya, ini saya ambil dari YouTube. Bagaimana kita melakukan relaksasi saat terjadi suatu serangan atau ketidaknyamanan. Ya, kita bayangkan suatu kejadian-kejadian yang paling jelek saat hujan badai. Ya, kemudian kita anxiety. Ya, nah, in these moments, you can use your breath to help calm those feelings. Kita It's a simple relaxation technique that can help you reset your breath and return to its normal rhythm. You can do it anywhere, anytime. Ya, lanjut. Kemudian box breathing can help reduce stress and improve mood. It can also help with controlling and managing emotions. Di sini adalah yang pentingnya. Kita kendalikan emotion kita. Imagine breathing around a box. Menarik napas. Inhale as you visualize going up one side of the box. Sampai 5. Kemudian kita tahan. Gradually filling your lungs with air. Kita hitung lagi. 5. When you reach the top, hold your breath for 1 to 5 seconds as you picture going across the top of the box. 5 detik juga. Exhale gradually as you imagine traveling down the other side of the box. Kemudian kita melakukan pause. Pause again for 1 to 5 seconds as you go along the bottom of the box. Kurang lebih then repeat. Ya. 5 sampai 10 This can be done 7 to 10 times in a row, focusing on the breath. Oke, gitu. Lanjut. If you can do it sitting. Nah, Anda lihat ya, jangan melakukan relaksasi itu sambil tiduran ya. Bablas, kita ketiduran nanti, nggak jalan jadi. Jadi memang paling bagus adalah kita melakukan relaksasi itu adalah posisi yang nyaman, kita duduk, jangan sambil layah-layah itu. Ya, apalagi malam ya, ketiduran, relaksasinya nggak jadi ya. Ya itu yang harus penting. Nah, kemudian adalah terapi yang berikutnya adalah terapi paparan. Ini adalah Emotional Processing Theory (EPT). Jadi adalah bagian dari Cognitive Behavior Therapy. Ya, pemaparan ini dapat dengan in vivo langsung. Kita melakukan imaginer atau introceptic. Jadi in vivo itu langsung kita datang ke tempatnya, kemudian kita lihat bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang kondisi-kondisi di mana kejadian itu terjadi. Yang kedua adalah imaginer. Imaginer ini kita membayangkan, membayangkan kejadian itu, kemudian kita melakukan reduksi. Bagaimana kita melakukan menarik ketakutan kita itu, bagaimana kita kemudian memanage supaya ketakutan itu tidak mempengaruhi kita. Kita melatih mempunyai pemikiran yang baru. Tapi di sini kita harus bisa menarik ketakutan kita itu, ya. Kemudian ini ada, nah ini in vivo dan imaginer ini sekarang ada yang namanya dengan cara virtual reality ya. Jadi ini menggabungkan antara teknologi ini bisa menggabungkan in vivo dan imaginer. Gimana kita memanage ketakutan kita itu sehingga kita jika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu kita cepat untuk segera bisa mengatasinya. Kemudian adalah introceptic. Introceptic ini adalah satu kondisi di mana pengaruh somatik yang terjadi pada diri kita karena GSPT ini bisa kita atasi, ya, pengaruh-pengaruh somatik, ya, seperti pada saat itu akan mempengaruhi pencernaan kita, mempengaruhi pernafasan kita, mempengaruhi berbagai macam hal. Ini harus kita segera bisa mengatasi, kita putus ya, supaya jangan terjadi suatu kondisi-kondisi somatik pada pasien tersebut. Ya, lanjut. Ini contohnya ya, bagaimana kita melihat
stroking a dog gitu, bagaimana kita meningkatkan suatu ketakutan itu dari itu sampai ke imajiner nih ya, menakutkan dari melihat anjing sampai kita mengelus-ngelus anjing itu ya. Ini contohnya orang dengan yang takut dengan anjing ini seperti pada fobia ya, tapi pada kejadian-kejadian PTSD bisa kita lakukan juga. Yuk lanjut. Nah ini mulai pada masuk ke medikamentosa. Ya, medikamentosa ini mungkin lebih banyak ke arah kita sebagai FK, sebagai dokter saya mau menerangkan di sini. Sebenarnya benzodiazepin ini sangat tidak dianjurkan untuk orang-orang dengan PTSD. Kenapa? Orang-orang PTSD itu ada kecenderungan akan memakai atau ketergantungan dengan obat, dan kemudian mereka juga ada kecenderungan untuk seorang yang alkoholik, ya, sehingga benzodiazepin itu akan menjadi suatu ketergantungan yang sangat hebat. Itu satunya. Yang kedua adalah benzodiazepin ini akan mengganggu kita kalau hendak melakukan terapi yang tadi namanya coding ya. Kita melatih itu ya, bagaimana kita melakukan relaksasi, melakukan ini benar-benar mengacaukan kita kalau melakukan terapi itu. Karena ini terapi ini tidak akan berhasil jika adanya benzodiazepin ini. Karena benzodiazepin ini kalau kita itu bagaimana kita membangkitkan ketakutan kita, sedangkan kita sudah minum benzodiazepin. Ketakutan itu nggak bisa kita pancing keluar ya untuk kita memulai suatu terapi. Nah, benzodiazepin ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk melakukan terapi pada orang-orang dengan PTSD. Kecuali kalau dia ada komorbiditas dengan gangguan-gangguan lain, misalnya dengan komorbiditas dengan gangguan cemas menyeluruh. Mungkin boleh diberikan benzodiazepin dengan pendampingan, dengan kita melakukan pengawasan secara ketat pada pasien tersebut. Yuk lanjut. Nah, obat drug of choice untuk orang-orang GSPT adalah selective serotonin reuptake inhibitor. Contohnya adalah fluvoxamine. Ini terkenal pada saat COVID ini, sangat terkenal fluvoxamine ini karena dia mempunyai, menurut beberapa penelitian, fluvoxamine ini mempunyai anti peradangan sehingga membantu untuk antiinflamasi pada orang-orang dengan penderita COVID, terutama yang ada gangguan pada sistem pernafasannya. Dan ini sangat cocok pada fluvoxamine ini, atau maaf mereknya ada di sebelah ya, itu pada orang-orang dengan hyperarousal, tanda-tanda GSPT yang terutama pada hyperarousal, avoidance, intrusion symptom. Nah, efek samping yang paling sering adalah seperti obat-obat SSRI lain adalah pada gastrointestinal, dan kadang-kadang pada beberapa orang malah mengalami gangguan tidur. Dosisnya bisa maksimal sampai 300 ml dan pemberiannya dianjurkan 12 minggu. Tapi ternyata dalam penelitian rata-rata GSPT, rata-rata pengobatan adalah 1 tahun lebih. Lanjut. Ini fluoxetine, obat yang sangat terkenal, bisa satu tabletnya 10 mg sampai 20 mg, dosis dapat sampai 80 mg. Dan sangat cocok pada pasien GSPT dengan numbing, penghindaran, avoidance, hyperarousal, dan re-experiencing. Nah, ini orang-orang dengan GSPT yang gejalanya menonjol ini, jika kita berikan ini sangat cocok ya diberikan. Tapi efek sampingnya juga diperhatikan ya, insomnia, diare, mual, dan penurunan libido. Kalau diberikan fluoxetine ini, kondisi diarenya atau mualnya timbul, ya nggak sembuh-sembuh. Jadi harus kita pantau saat kita memberikan obat fluoxetine ini. Lanjut. Ini sertraline, ya, ini bagus dengan hyperarousal, numbing, dan avoidance. Pemberian sampai lebih dari 12 bulan, ya. Tapi ini kurang bagus GSPT dengan re-experiencing, ya. Kalau re-experiencing-nya menonjol, lebih baik ya, jangan memilih sertraline. Ini hanya beberapa penelitian memberikan laporan bahwa re-experiencing ini lebih baik kita jangan pakai sertraline, kita pakai SSRI yang golongan lain. Lanjut. Jalan. Ini paroxetine, ya sama, adalah efek sampingnya perhatikan, ya. Kemudian cocok dengan hyperarousal, avoidance, dan re-experiencing. Kita berikan paroxetine. Kemudian buspirone umumnya diberikan pada pasien-pasien GSPT yang kronis, jadi lebih dari 6 bulan, ya. Dan ada hubungannya dengan pemakaian alkohol.
dosis 30 mg. Jadi kalau kita lihat orang-orang itu sudah memakai alkohol karena GSPT-nya dan udah bersifat agak lama, obat pilihannya adalah buspirone. Yuk lanjut. Nah, sekarang menjadi bahan adalah pemberian mood stabilizer atau antikonvulsan. Kapan kita berikan ini? Karena biasanya ini kita menjalankan obat augmentasi atau obat tambahan untuk mengatasi orang-orang dengan GSPT. Terutama pada orang-orang setelah kita berikan SSRI tapi tidak ada perbaikan, terutama pada yang re-experiencing dan avoidance. Kita bisa memberikan lamotrigine, ya. Kemudian asam valproat diberikan pada hyperarousal dan intrusion. Kurang bagus untuk avoidance dan numbing. Jadi kalau kita berikan ini adalah terapi augmentasi. Jadi terapi tambahan setelah obat utamanya SSRI itu tidak bekerja secara optimal. Harus kita pikirkan pemberian mood stabilizer. Yuk lanjut. Nah ini kalau antipsikotik. Antipsikotik juga terutama kita anjurkan pemberian antipsikotik yang atipikal. Contohnya seperti di sini ada risperidone. Biasanya diberikan pada orang-orang yang selalu flashback ya, ketakutan, nightmare, orang-orang dengan agresi ya dan irritable. Kan mempunyai pemikiran intrusif dan emosional yang reaktif. Ini harus kita augmentasi dengan selain SSRI juga harus kita masukkan antipsikotik sesuai dengan dosis. Kalau ini udah sifatnya harus psikiater yang memulai terapinya. Oke, terima kasih atas waktunya saya diberikan pada saya. Semoga ada gunanya bagi pada pendengar untuk bisa menambah wawasannya. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Terima kasih Dr. Ham atas presentasinya yang bermanfaat tentang tata laksana gangguan stres pasca trauma. Kita memasuki sesi diskusi dan sudah ada beberapa pertanyaan yang diperlukan melalui kolom chat. Bisa di-share mengenai pertanyaannya, Bu. Bapak Ibu juga dimohon untuk mengisi link feedback yang di-share di kolom chat Zoom. Ya, pertanyaan pertama dari Kevin untuk Dr. Fitri Alifiyati Sari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Bisa dijelaskan GSPT flashback gejalanya seperti apa? Apakah itu salah satu penyakit kejiwaan seperti misalnya skizofrenia, bipolar atau BPD? Ciri-ciri kecemasannya bagaimana pada awalnya? Itu kira-kira dokter pertanyaannya. Maaf, suaranya kurang jelas. Ya, masih di mute ternyata, maaf. Ya. Ya, apakah GPST salah punya gangguan jiwa seperti skizofren atau BPD? Ya, GSPT itu memang suatu gangguan jiwa karena di ICD-10 di PPDGJ 3 dia mempunyai coding diagnostik yaitu F6.
masuk di gangguan neurosis. Jadi dia adalah mental disorder. Sama dengan schizofren itu F2, bipolar itu F3, BPD itu F6. GPST itu F4, BPD itu F6. Ya. Jadi semua ada coding diagnostiknya, jadi mental disorder. Kemudian bisa disembuhkan lewat terapi apa saja. Tadi Dr. Hang sudah menjelaskan modalitas terapinya banyak. Yang paling bagus adalah kombinasi dari farmakoterapi dan yang non-farmakoterapi. Farmakoterapinya bisa dilihat tadi yang dominan gejala mana, obat yang spesifik untuk gejala itu apa, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Hang. Kemudian non-farmakoterapinya itu bisa dilihat terutama terapisnya menguasai yang mana. Karena untuk melakukan psikoterapi, medical hypnosis, atau CBT, atau yang mana, itu terapis harus menguasai dulu. Kalau seperti saya tidak menguasai medical hypnosis, tentunya saya tidak akan memilih medical hypnosis. Saya akan memilih yang lain. Seperti itu. Tetapi bisa disembuhkan. Tadi tentunya sudah mengikuti yang slide-slide Dr. Hang. Ciri-ciri kecemasan pada awalnya bagaimana? Biasanya gelisah, kemudian ketakutan, menghindari yang berhubungan dengan kejadian trauma, kemudian ada flashback, mimpi-mimpi buruk, kemudian gejala autonomik juga keluar tergantung dari locus minoris yang bersangkutan. Kalau locus minorisnya di jantung, ya yang dominan nanti gejala somatiknya yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Kalau locus minorisnya di perut, ya nanti yang dominan adalah keluhan fisik di perut, misalnya seperti itu. Flashback gejalanya seperti apa? Ya dia kayak seperti mengalami lagi, walaupun sebetulnya dia sudah di tempat yang berbeda. Seperti itu. Oke? Untuk Kevin, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Dr. Fitri. Kita memasuki pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Dr. Hang, spesialis kedokteran jiwa dari Novi Susilawati. Tadi ditampilkan bahwasanya faktor predisposisi GSPT adalah ciri kepribadian paranoid, dependen, antisosial, dan ambang. Diketahui bahwasanya ada ciri histrionik dan anarkistik. Apakah ciri kepribadian ini lebih baik prognosisnya dalam hal GSPT atau bagaimana gitu, Dokter? Silakan Dr. Hang. Ya, terima kasih. Ya, ini mengenai kepribadian ini adalah suatu kondisi yang bagi saya pribadi sebagai seorang psikiater akan sangat sulit untuk kita mengatasi yang namanya diagnosis utamanya. Jadi biasanya kalau kepribadian-kepribadian ini kita masukin pada aksis 2. Dan seringkali orang-orang dengan mempunyai kepribadian-kepribadian ini lebih cenderung kita mengobati simptomnya. Kalau kita tidak mengetahui bahwa seorang itu mempunyai suatu gangguan kepribadian atau ciri kepribadian. Nah, yang sulitnya adalah gangguan ciri kepribadian ini kita perlu melakukan anamnesis secara detail, ya. Bagaimana dia bereaksi, bagaimana dia kesehari-hariannya. Kalau ciri kepribadian ini kan orangnya artinya masih bisa fleksibel, ya, dia masih bisa kesehari-hariannya. Jadi kita lihat dia is oke-oke aja. Kalau orang-orang dengan gangguan kepribadian itu sudah kaku, dan kita sudah orang-orang sudah tahu lah bahwa orang dengan gangguan kepribadian, oh ini orangnya seperti ini. Nah, yang jadi masalah ini adalah ciri kepribadian paranoid ini dan dependent, dan seringkali kita loose atau tidak tahu bahwa orang ini mempunyai ciri kepribadian paranoid atau dependent, sehingga kita melakukan hanya fokus pada misalnya pada farmakoterapi terus atau dengan psikoterapi, kok gagal terus. Ternyata orang-orang ini mempunyai suatu ciri kepribadian yang kita kadang-kadang loose untuk mendiagnosisnya. Jadi kalau ciri kepribadian ini terapinya cukup lama karena kita harus memvariasikan antara psikodinamik dan CBT menjadi satu kombinasi. Kemudian untuk gejala-gejala yang timbul itu harus mau nggak mau kita berikan suatu terapi psikofarmakologi. Jadi memang prognosisnya akan menjadi panjang dan buruk. Jadi kalau kita sudah memberikan terapi psikofarmakologi, kok nggak ada perbaikan, biasanya baru kita melakukan evaluasi
adakah orang ini mempunyai satu gangguan-gangguan lain yang tidak terdetek oleh kita. Jadi memang prognosis akan menjadi bukan buruk ya, akan menjadi bonam. Kita menjadi sulit memprediksikan orang ini menjadi lebih baik atau tetap saja. Jadi satu-satu jalan kita harus bisa mendiagnosis pertama. Yaitu jawaban saya. Nah, kemudian pertanyaan dari komunitas blog oleh Bapak Puji. Memang ada sebuah trauma dan dampak psikologis baik fisik maupun mental pada penderita stroke, dokter. Bagaimana mengatasi problem tersebut dari segala aspek pemulihannya, dari stres, depresi, dan bagaimana meningkatkan kepercayaan diri pasien. Waduh, ini memang agak di luar itu ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin di sini kepercayaan diri ini memang mau tidak mau merupakan suatu kombinasi antara biopsikososial ya. Kita harus bisa melihat suatu biologiknya di mana, kemudian kita harus lihat psikologisnya, dan kemudian kondisi sosial. Jadi kondisi sosial termasuk di sini adalah caregiver yang mendampinginya. Jadi tidak mungkin seseorang yang menderita seperti yang dari Pak Budi tanyakan ini hanya sendirian, hanya pasiennya aja. Khusus untuk psikiatri seperti itu ya, karena harus bersifat komprehensif. Jadi semuanya harus terlibat. Ya. Jadi jangan sudah diberikan obat dari seorang psikiater tapi caregiver atau lingkungan tidak mendukung, ya. Tidak dilakukan suatu evaluasi, ya. Kalau pengobatan kan psikofarmakologi yang kita berikan itu adalah memperbaiki biologiknya. Nah, kondisi psikologisnya dan sosialnya itu merupakan hal yang juga harus diintervensi. Jadi 3 aspek biopsikososial ini harus bersama-sama untuk mengatasi orang-orang seperti ini. Nggak bisa tunggal. Ya, oke, itu yang saya bisa berikan. Ya, baik. Ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Izin menanyakan, antipsikotik yang dapat digunakan untuk pasien PTSD apa saja? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Ya, antipsikotik itu diberikan seperti tadi saya bilang kan. Kalau kita lihat kondisi pasien itu ada beberapa yang bersifat impulsif dan pemikirannya agak reaktif ya. Jadi kita harus pikiran, dan pilihan kita adalah obat-obat antipsikotik golongan atipikal. Jarang sekali kita berikan obat-obat golongan tipikal ya. Karena kalau atipikal itu kan kerjanya di beberapa sistem ya. Kalau tipikal cenderung pada satu transmitter saja. Obat yang dianjurkan adalah pada saat ini adalah seperti risperidon dan olanzapine, itu bisa diberikan, tapi dengan dosis yang terukur ya, bukan seperti kita mengobati orang-orang dengan gangguan psikotik atau psikiatri yang berat. Jadi kita memang ini adalah suatu terapi augmentasi ya, yang biasa kita berikan pada orang-orang dengan PTSD dengan tambahan yang tadi saya bilang ya, bersifat impulsi dan reaktif. Oke, mungkin mau di Bu Fitri ya tadi juga. Ya, ada pertanyaan satu lagi, dokter, yang bisa ditujukan untuk kepada dokter Fitri. Bagaimana menurut dokter terkait penanganan PTSD dengan keluhan utama self-harm berat ketika timbul flashback tertentu, dan pada kasus PTSD yang dialihkan pasien ke adiksi handphone di masa pandemi seperti sekarang ini, terlebih pada generasi Z. Adakah medikamen dan terapi tertentu yang lebih efisien? Dokter. Ya, sebentar nih, kok yang di layar sama yang dibacain kok beda. Jadi saya mesti baca dulu sebentar. Ini pertanyaan baru, dokter. Kalau saya mencoba menjawab pertanyaan tentang PTSD dengan keluhan utama self-harm berat ketika timbul flashback ya. Ya tentunya ini harus ditangani secara komprehensif, dan ini bukan hal yang mudah ya. Apalagi kalau dia memakai mekanisme pertahanan jiwa itu mengalihkan. Dan tentunya kita tidak akan memberikan terapi menyembuhkan gangguan satu tapi menyebabkan gangguan yang lain ya.
Jadi kalau kita mencoba mengalihkan kasus PTSD, tetapi kemudian menjadi adiksi handphone, tentunya juga bukan hal yang bijak, saya pikir. Dua-duanya itu mental disorder. Ya, jadi saya pikir kalau memang kita akan mengobati PTSD dengan self-harm, dengan apapun, kita mengobati dengan cara-cara yang memang sudah disepakati oleh, kalau kami di psikiatri ya, cara-cara yang memang bisa dipertanggungjawabkan, ya, secara profesional, menurut buku panduan, menurut buku textbook yang diakui di dunia. Jadi saya pikir tidak bijak juga kalau kita mengobati PTSD-nya, tetapi dia menjadi adiksi handphone. Sama aja sih outcome-nya, kualitas hidupnya nggak akan bagus. Padahal goal dari tata laksana gangguan psikiatri itu adalah recovery. Recovery itu adalah dia kembali seperti fungsi sebelum sakit. Nah, itu mungkin tentunya walaupun di masa pandemi kita tidak boleh kalah. Di masa pandemi kita menjadi adiksi gadget handphone, tentunya kita tidak bisa seperti itu, ya. Ini tantangan dan bukan hal yang mudah, tetapi ya kita harus bisa positif, ya. Kita harus positif. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fitri. Saya kira ini pertanyaan terakhir yang kita bacakan pada siang hari ini. Apakah seluruh penyintas stroke pasti mengalami PTSD dan ada berapa persen di Indonesia para penyintas stroke yang memerlukan dukungan dari psikiater? Monggo Dr. Fitri mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Tentunya tidak semua penyintas stroke pasti mengalami PTSD, ya. Tidak 100%. Patofisiologi PTSD tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Hang, banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Ada berapa persenkah di Indonesia penyintas stroke yang memerlukan dukungan dari psikiater? Di sini saya mungkin belum bisa menyebutkan persentasenya, ya, tetapi memang ada beberapa penyintas stroke yang memang membutuhkan dukungan dari psikiater. Dalam hal ini adalah penyintas stroke yang kemudian mengalami depresi. Biasanya depresi sih, biasanya, ya. Jarang sih stroke yang cemas tuh jarang. Ada, tapi jarang, biasanya yang mengalami depresi. Nah, depresi pada penyintas stroke itu bisa primer, bisa sekunder. Primer itu artinya lokasi stroke-nya itu di otak memang kena di sistem yang mempengaruhi emosi. Sekunder itu memang karena depresinya itu memang karena faktor psikososial yang menyebabkan penyintas stroke ini mengalami depresi. Nah, ini emang agak susah, tetapi kita bisa untuk membedakan primer atau sekunder, tetapi tata laksananya sih kurang lebih sama. Cuman kalau kita bisa mengetahui ini primer atau sekunder, nanti dalam melakukan psikoterapi tentunya bisa lebih terarah, bisa lebih tepat, seperti itu. Demikian untuk Bapak Asep. Dari saya mungkin Dr. Hang mau nambah. Ya, terima kasih. Ya, mungkin di sini kita harus lihat adanya satu pencegahan. Terima kasih Pak Asep. Nah, ini saya mau tambahan aja untuk bahwa kita harus melihat suatu faktor predisposisi dari pasien stroke itu. Jangan sampai sudah timbul PTSD baru kita ribut gitu. Ya. Tadi sudah saya terangkan predisposisinya adanya suatu trauma masa anak, ya, kemudian adanya suatu kepribadian tertentu, ya. Ini harus diperhitungkan. Nah, disinilah yang mungkin bagian lain atau bagian yang menangani stroke itu yang kita katakan namanya adalah consultation by psychiatry. Jadi sebelum terjadi satu kondisi-kondisi PTSD itu muncul, kita sudah siap gitu. Kita lihat, oh ini ada faktor predisposisinya ada ini, ada kemungkinan setelah dia kena stroke ini akan terjadi PTSD. Jadi kita mencegah jangan sampai terjadi. Kan kata anak saya sih, mencegah itu jauh lebih bagus daripada mengobati. Jadi kalau kita lihat ada faktor predisposisinya, secepatnya kita lakukan intervensi. Ya, kita kurangi
duration untreated-nya, meskipun belum terjadi, kita sudah melakukan intervensi, baik secara farmakologi maupun secara psikologis dengan psikoterapi. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. H. Ini ada satu pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Dr. Fitri. Mohon isi pertanyaan, apakah ada skala PTSD yang diberikan kepada pasien untuk diisi? Silakan dokter. Terima kasih untuk Pak Tri ya. Bentar. Skala PTSD itu kalau yang di jurnal yang saya baca itu untuk screening ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami yang kita anggap mengalami trauma, misalnya di daerah bencana, atau pasien-pasien yang kita tahu dia pernah kan di berita disekap berapa hari, dilecehkan dan lain-lain. Nah itu memang ada skalanya untuk screening dia mengalami trauma. Sebenarnya skala PTSD itu lebih buat screening ya, bukan buat diagnosis. Kalau diagnosis tetap kita harus melakukan wawancara klinis. Kalau membuat diagnosis, jadi skala ini hanya screening atau kalau kita memerlukan derajatnya. Ya, kalau depresi itu kan ada ringan, sedang, berat. Nah, itu kalau skala depresi itu bisa ada skor, kita bisa menganut ringan, sedang, berat. Tetapi kalau untuk diagnosis tetap harus wawancara klinis. Di jurnal-jurnal yang saya baca, kemarin itu saya lihat ada 3 atau 4 model tools untuk PTSD ini. Cuman memang saya tidak lampirkan karena belum divalidasi. Masih pure bahasa Inggris. Atau saya yang mungkin belum menemukan yang sudah tervalidasi. Tentunya mungkin teman-teman di psikologi yang juga banyak berkecimpung di daerah bencana, di PTSD, mungkin mereka dari teman-teman psikologi mungkin justru ada skala-skala untuk PTSD ini. Kita mungkin bisa cari. Ada sih dok, Pak Tri ada, cuman saya yang belum ketemu. Yang saya lihat kemarin di jurnal yang saya baca itu masih bahasa Inggris semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fitri untuk pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya meresume mengenai paparan narasumber dalam edukasi online pada hari ini mengenai gangguan stres pasca trauma. GSPT adalah gangguan psikiatri yang muncul pada orang-orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatik. GSPT merupakan gangguan psikiatri dengan dasar kecemasan. Ciri khasnya adalah adanya kilas balik atau flashback kejadian yang terkait dengan trauma tersebut. GSPT dapat ditangani dengan berbagai cara, seperti dari cognitive behavior therapy, psikoterapi kelompok, hipnoterapi, relaksasi, teknik pengaturan nafas, modifikasi pola hidup, serta obat-obatan. Diharapkan peserta dapat mengambil manfaat dari edukasi online siang pada hari ini, sehingga dapat membantu diri sendiri dan juga orang lain. Sebelum berakhir, mari kita dokumentasikan kebersamaan kita hari ini dengan foto bersama. Dimohon agar untuk dapat membuka video. Buka kamera, kok video. Maaf, membuka kamera, silakan. Saya akan pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasi Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Fitri dan Dr. Sas yang telah berbagi ilmu. Terima kasih dok. Kita yang pada pagi hari ini dan juga para peserta yang sangat antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir. Akhir kata, salam sehat jiwa, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Izin lab dok. Ya, Lab. Recording stopped. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih, Dok.